peluang tiga paslon ini, paslon nomor 1, nomor 3, dan nomor 2 berpeluang menurut saya masuk ke putaran kedua. Dengan kata lain, bahwa paslon nomor 2 juga berpeluang kalah di putaran pertama. Nah, saya melihat, saya bisa memahami bahwa gerakan 4 jari ini bisa kita terima, masuk akal gitu ya, karena kita tahu bagaimana pencalonan Gibran dulu di tengah kita terjadinya keputusan MK yang final dan mengikat itu di bawah 40 di bawah 40 tahun bagi kepala daerah. Itu menabrak Pancasila loh. Karena gerakan 4 jari ini melihat ketidakadilan itu, melihat penabrakan konstitusi itu, melihat juga dinasti politik, gitu ya. Saya kira sudah sudah dibicarakan di ruang publik. Baru juga oligarki politik sekelompok orang. Sekarang kalau kita bicara hati nurani, gitu ya, pikiran akal sehat, demokrasi dan hati nurani, saya kira seluruh rakyat Indonesia menolak itu. Banyak di seluruh dunia pemerintahan itu jatuh karena pergerakan sosial media. Dimulai dari satu orang loh. Saya kira ada di negara Arab itu ya. Sehingga tergulingnya suatu kekuasaan. The power of social media. Hati-hati. Apalagi sosial media ini tidak digerakkan. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, belakangan ini di masa Pilpres 2024 muncul gerakan salam 4 jari di kalangan netizen. Adapun salam 4 jari ini merupakan gerakan yang muncul pertama kali di media sosial X atau yang dulunya Twitter. Salam 4 jari ini yakni gerakan untuk mengajak masyarakat memilih antara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau kandidat nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Atau dengan kata lain, gerakan salam 4 jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Apa pengaruhnya ya gerakan ini terhadap masing-masing paslon, dan jika Pilpres terjadi 2 putaran, akankah paslon 01 dan 03 berkoalisi dengan adanya dukungan dari masyarakat lewat salam 4 jari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Bang Emrus Sihombing. Halo, apa kabar Bang Emrus? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Mbak GG dan teman-teman di redaksi? Baik, luar biasa Bang di hari Senin ini. Bang, bagaimana Anda melihat fenomena salam 4 jari ini nih dari sudut pandang mungkin dari awalnya komunikasi politik dulu deh Bang, gimana? Baik, sebelum saya memberikan respons, saya adalah Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Tidak ada kaitannya dengan institusi di mana saya pengajar ya. Jadi nama kampus tidak ada kaitan di sini. Tetapi itu lebih ke sebagai Dewan Pakar ya? Betul, adalah fakta saya mengajar di sana, iya. Tetapi saya representasi daripada tim Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Saya ikuti tentang salam 4 jari. Kalau saya melihat itu simbol nonverbal, yaitu 4 jari. Baru simbol nonverbalnya, simbol verbalnya mengeksplisitkan makna yang sesungguhnya, yaitu disebut bukan Prabowo Gibran. Jadi di sini disebut four fingers, ekspresi pilihan, bukan Prabowo Gibran. Artinya apa? Bahwa kalau kita lihat dari segi kalimat ini tidaklah menjumlahkan, ya kan, paslon nomor 1 dengan nomor 3 lalu 4, tidaklah. Karena menurut saya peluang 3 paslon ini, paslon nomor 1, nomor 3 dan nomor 2 berpeluang menurut saya masuk ke putaran kedua. Dengan kata lain, bahwa paslon nomor 2 juga berpeluang kalah di putaran pertama. Tidak ada jaminan karena memang survei yang ditunjukkan itu 2 alasan saya. Sekalipun survei itu katakanlah melampaui batas 50% misalnya. Ya. Karena itu kan terjadi pada saat andaikan hari ini pemilihan. Lalu jangan disimpulkan dong langsung 1 putaran oleh teman-teman dari 02, nggak benar juga. Nah, oleh karena itulah maka peluang kalah dan menang saya kira ada pada 3 kandidat. Jadi jangan langsung digeneralisasikan bahwa paslon nomor 2 menang 1 putaran atau masuk putaran kedua. Berpeluang juga untuk kalah. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ini analisis statistik
yang pertanyaannya salah satu adalah kalau hari ini terjadi ada pemilihan begitu. Yang kedua adalah sebagai alasan de facto fakta di lapangan bahwa Joko Widodo dulu ketika maju Pilkada DKI tidaklah surveinya menggembirakan dengan Fauzi Bowo. Menang itu artinya tidak dipastikan gitu ya. Berartinya menang itu Jokowi gitu ya. Walaupun surveinya tidak melampaui daripada siapa itu Fauzi Bowo. Demikian juga Ganjar. Di periode pertama beliau bukanlah pemenang daripada suatu survei gitu ya. Tetapi dengan gerak atau kerja-kerja politik di arus bawah ternyata Ganjar menang di Jawa Tengah. Tidak ada jaminan begitu ya. Nah, kita kembali ke tema kita. 4 finger ini atau 4 jari ini adalah jelas sekali. Coba kalimat itu. Bukan. Kan gitu ya. Jadi saya baca bukan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita artikan asal jangan Prabowo Gibran gitulah. Nah, saya melihat, saya bisa memahami bahwa gerakan 4 jari ini bisa kita terima. Masuk akal gitu ya. Karena kita tahu bagaimana pencalonan Gibran dulu di tengah kita terjadinya keputusan MK yang final dan mengikat itu di bawah 40 di bawah 40 tahun bagi kepala daerah. Itu menabrak Pancasila loh. Jadi sangat wajar orang mengatakan tanpa atau boleh dikatakan bukan Prabowo dan Gibran gitu kan, asal bukan gitulah. Nah, sangat wajar karena proses keputusan yang dibuat oleh teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi, saya pastikan itu menabrak Pancasila dan sekaligus menabrak konstitusi. Kenapa? Saya bisa beri argumentasi. Sementara ada teman-teman pasal berapa di Undang-Undang Dasar 45 yang ditabrak, gitu ya. Jelas sekali kok bukan di pasalnya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan maka disusun di alinea keempat, maka disusunlah negara kesatuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai sila kelima daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan MK itu menabrak daripada sila kelima dari sila dari Pancasila keadilan sosial yang tertera kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi keputusan MK itu menabrak, tidak sesuai dengan atau menabrak konstitusi, khususnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Kenapa hanya kepala daerah? Harusnya diputuskan ibu dan ibu yang generasi baru boleh jadi presiden misalnya di bawah usia 40 tahun. Tetapi untuk semua profesi, untuk ibu boleh dong sebagai jurnalis gitu ya. Jangan hanya kepala daerah. Untuk dosen boleh dong. Untuk supir gokar, ibu saya mau katakan supir gokar ada yang sarjana ibu. Kalau ibu naik gokar berdiskusi dengan supir gokar itu banyak yang dia tahu. Karena penumpangnya kan banyak, bervarian, pintar-pintar. Jadi supir gokar bisa jadi presiden loh. Jadi jangan hanya kepala daerah. Sehebat apa sih itu kepala daerah itu? Dan juga kemampuannya sama dengan kita, jangan dianggap itu lebih tinggi. Nah, serta merta pula kesempatan itu digunakan oleh Gibran. Saya tidak tahu apa yang terjadi diskusi politik di belakang panggung. Tapi yang pasti keputusan MK itu menabrak konstitusi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu lebih filosofis dibanding pasal demi pasal dari Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal demi pasal Undang-Undang Dasar 45 adalah penjabaran dari pembukaan. Jadi oleh karena itu menurut saya karena gerakan 4 jari ini melihat ketidakadilan itu, melihat penabrakan konstitusi itu, melihat juga dinasti politik, gitu ya. Saya kira sudah dibicarakan di ruang publik. Baru juga oligarki politik sekelompok orang. Sekarang kalau kita bicara hati nurani, gitu ya, pikiran akal sehat demokrasi dan hati nurani. Saya kira seluruh rakyat Indonesia menolak itu. Coba dicek dulu lah. Kalau dia bicara open mind. Open mind. Kecuali ada kepentingan politiknya gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya pikir sangat wajar gerakan 4 jari ini bukanlah akumulasi penambahan nomor 1 dengan nomor 3. Bukan. Karena konkret kok disebut di sini. Bukan Prabowo Gibran. Ekspresi pilihan bukan Prabowo Gibran. Kan gitu tertulis kan? Artinya asal bukan Prabowo Gibran. Saya terus terang, ini gerakan sosial media yang sangat luar biasa, yang sangat punya kesadaran, yang punya cinta demokrasi,
yang baik untuk bangsa dan negara. Demikian sementara. Oke, berarti menurut Anda ini penyebab tercetusnya gerakan ini karena dari pasangan 02 ini yang sangat mungkin membuat masyarakat ingin tanda kutip mungkin menjegalnya adalah karena Gibran ini yang melanggar norma-norma dan aturan-aturan gitu ya. Baik, saya jelaskan tadi Undang-Undang Dasar 45 ditabrak itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila yang di pembukaan kan ada Pancasila kan, ada sila dari Pancasila, sila Pancasila keadilan, tidak adil itu. Maka apalagi dilanjutkan lagi keputusan MK yang memberikan sanksi kepada teman kita. Kata kalau di sosial media disebut si paman kita itu. Mohon maaf, si paman kita itu sahabat saya. Itu dia kenal saya kenal beliau lah. Gitu. Saya termasuk yang kecewa karena di mata saya selama ini dia orang yang idealis, yang punya katakanlah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi dengan mendapat sanksi berat itu, saya kira dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik karena ada sanksi yaitu tidak mengindahkan etika prosesnya itu. Harusnya kalau misalnya Gibran sudah mendaftarkan dengan menggunakan keputusan MK tersebut yang saya sebut menabrak daripada Pancasila sila kelima dan konstitusi tersebut, boleh saja Gibran belum muncul kesadaran baru, gitu kan? Karena tidak semua orang tahu yang saya pikirkan tadi kan, pendapat saya itu. Karena kalau saya tanya orang, mana ditabrak konstitusi gitu kan? Begitu saya jelaskan mungkin bisa orang memahami. Nah, bisa saya maklum bahwa Gibran boleh jadi memanfaatkan itu secara politis atau memang tidak sadar, belum muncul kesadaran baru. Nah, ketika MK memutuskan harusnya Gibran mundur, oh baru saya tahu loh bahwa prosesnya itu menabrak konstitusi. Melanggar etika. Maka saya tidak mau maju calon presiden karena ada proses pelanggaran etika, karena perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lain, Ibu. Mohon maaf, etika loh, Bu. Politik itu adalah mengedepankan etika, bukan undang-undang. Demikian. Oke, nah sekarang kita bicara soal pengaruh nih, Bang. Apa nih pengaruhnya terhadap Paslon 03 nih? Saya pikir Paslon nomor 3 menurut pandangan saya ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan suatu katakanlah perlawanan, masyarakat ya melakukan perlawanan dengan melalui sosial media yang Ibu katakan di awal tadi, melalui Twitter tadi. Ini perlawanan yang sangat idealis. Nah, baru kemudian bagaimana pengaruhnya kepada paslon nomor 3? Justru kami melihat bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sebenarnya sudah tidak puas lah. Kalau saya sebut nanti muak nggak enak gitu kan. Tidak puas lah terhadap perilaku-perilaku dari proses pencalonan dan proses politik dari paslon nomor 2 tersebut. Itu hak rakyat. Hati-hati dengan pergerakan sosial media, Ibu. Banyak di seluruh dunia pemerintahan itu jatuh karena pergerakan sosial media. Dimulai dari satu orang loh. Saya kira ada di negara Arab itu ya. Sehingga tergulingnya suatu kekuasaan. The power of social media. Hati-hati. Apalagi sosial media ini tidak digerakkan. Apalagi sosial media ini isinya itu adalah berdasarkan hati nurani dan pemikiran yang sehat. Ini akan terus menjalar ini terus. Tapi kalau itu hasil rekayasa, saya kira masyarakat tidak akan terpengaruh dengan sosial media yang coba digerakkan oleh kekuatan tertentu untuk katakanlah sebagai menjatuhkan suatu kekuatan politik tertentu atau mendowngrade. Tidak berpengaruh. Tetapi secara fakta, de facto, kita lihat di lapangan bahwa memang terjadi penabrakan konstitusi tersebut. Saya sebagai penjelasan saya di awal tadi, saya kira masyarakat yang punya akal sehat, yang punya pemikiran sehat, yang punya hati nurani, saya pikir akan menolak prosesnya itu penabrakan konstitusi. Kenapa? Dalam suatu negara yang demokratis harus menghormati konstitusi. Kalaupun konstitusi dirubah, lakukanlah konstitusi itu perubahan itu melalui prosedurnya, yaitu di DPR sana bersama-sama dengan presiden dengan mengamandemen. Jadi jangan serta-merta mengajukan begitu lalu dirubah dan menggunakan bukan haknya merubah pasal tersebut. Kan banyak perdebatan dari para pakar hukum. Nah, kemudian kita lihat bahwa menabrak konstitusi juga sila kelima dari Pancasila yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karena itu menurut saya pergerakan ini saya pikir pergerakan yang
independen, pergerakan yang berdasarkan hati nurani, dan kalau ada orang berpendapat itu hanya sebagian dari kelompok elit menengah, artinya elitis gitu. Tidak. Sosial media itu dimiliki semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat atas, menengah, dan bawah. Saya kira coba dicek Ibu, banyak nggak kelas, mohon maaf kelas bawah misalnya ya, dan dalam segala saya mohon maaf bukan berarti saya merendahkan gitu ya. Semua kelas sosial memiliki sosial media kok. Jadi ini perkarakan dan bisa menjadi the power of social media terjadi di Indonesia karena melihat penabrakan daripada keputusan tersebut yang menabrak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hanya kepala daerah yang bisa jadi gubernur atau calon gubernur dan kepala daerah di bawah 40 tahun itu tidak adil itu. Sorry Ibu, sorry to say. Presiden-presiden, kepala-kepala daerah kita itu kan ratusan itu berurusan dengan korupsi itu, Bu. Jadi nggak ada jaminan. Artinya bahwa kepala daerah kita hormati. Jurnalis ingin jadi presiden kita hormati. Apapun profesinya, harusnya keputusan ke sana. Demikian, Ibu. Oke. Nah, untuk perolehan suara sendiri dari gerakan 4 jari ini apakah akan berpengaruh signifikan nih untuk paslon 03 menurut Bang Emrus? Baik, secara kalkulasi rasionalitas gitu ya. Pergerakan ini kan dikatakan di sini adalah four fingers, ekspresi pilihan, bukan Prabowo Gibran. Nah, saya garis bawahi kata bukan. Dan berarti ada kemungkinan bahwa swing voters, undecided voters, atau yang sudah menentukan pilihan kepada Prabowo Gibran bisa bergeser. Baru undecided voters dan swing voter bukan bergeser. Mereka tidak memilih Prabowo Gibran, gitu. Karena kalimatnya seperti ini, gitu kan? Kalimatnya seperti ini. Kenapa itu kalimat disusun? Ya tentu saya katakan tadi ketidakpuasan. Tapi the real bisa tanyalah orang pembuat pergerakan itu, gitu ya. Saya kira kalau itu katakanlah undecided voters, swing voters, yang pemilihnya rasional, hampir dipastikan mereka bergeser atau memilih bukan bergeser, memilih kepada paslon nomor 3 atau nomor 1, begitu ya. Baru kemudian bisakah bergeser dari yang sudah memilih Prabowo? Bisa. Kenapa? Survei daripada Kompas mengatakan ada 10% kok pemilih yang sudah memilih bergeser kepada pilihan yang lain. Jadi saya terus terang berdasarkan ini saya terus melihat bahwa bisa saja nanti suara undecided voters, swing voters, dan yang bergeser dari Prabowo masuk ke 03 atau ke 01. Dengan kata lain, secara hipotetis, secara akal sehat, ya dari segi elektoral akan menguntungkan paslon nomor 3 atau paslon kami, dan atau juga bisa ke paslon nomor 1 gitu ya. Secara akademis bisa demikian. Tetapi justru berpengaruh kemungkinan akan menggerus suara daripada paslon nomor 2 karena ada kata-kata ini, yaitu ekspresi pilihan bukan Prabowo Gibran. Bahasa kasarnya gitu ya. Asal jangan Prabowo Gibran, kira-kira gitulah. Demikian. Oke. Nah, kalau misalkan Pilpres 2024 ini terjadi 2 putaran, Bang. Seberapa besar nih menurut Abang peluang Capres 01 dan 03 akan berkoalisi dan apa pertimbangannya? Baik, saya kira sangat dinamis ya. Bisa saja terjadi, tapi saya tidak mau dulu menjelaskan seolah-olah paslon nomor 1, nomor 3 yang berkoalisi di putaran nomor 2. Seolah-olah kita simpulkan salah satu nomor ini yang kalah di putaran pertama. Enggak lah, gitu. Karena gini, bahwa ada silent majority. Jadi ketika disurvei, karena boleh jadi dikaitkan dengan bansos, mereka tidak menjawab atau menjawab salah satu kandidat, sehingga jumlah banyak di kandidat tertentu. Kenapa? Nanti kita tidak dapat bansos. Kan begitu. Kenapa? Bansos dibagikan, kan ada yang mengatakan itu siapa itu Menteri Perdagangan. Ini dari Pak Joko Widodo. Kan gitu. Ya mereka kan namanya manusia butuh materi dong. Apalagi orang yang butuh bansos. Wah nanti kita tidak dapat. Udah isi aja lah. Artinya di hatinya belum tentu. Itulah silent majority. Jadi mereka mengatakan memilih A tapi di hatinya tunggu pemilu. Dan menurut fokus group discussion kami dalami, ternyata pemilih ini mengatakan memang saya sudah isi atau memilih tapi saya tidak ucapkan kepada orang lain. Sudah ada di hati saya. Kita coba gali kepada mereka, mengatakan terus terang mengatakan begini. Mohon maaf saya harus katakan ini dari fokus di grup discussion kami.
dikatakan kami memilih Ganjar Mahfud gitu. Tetapi tidak diungkapkan. Saya tidak diungkapkan sedemikian rupa. Boleh jadi mereka ada pertimbangan lain atau katakanlah ada kepentingan boleh saja terkait dengan bansos. Ibu, saya mau jelaskan tentang bansos ini. Orang yang mengatakan bansos ini dari presiden katanya kan? Ada itu Zulkifli Hasan. Itu salah besar itu. Bahwa bansos itu dari pajak rakyat. Nah, kalau kita pakai logikanya, kalau paslon itu dari kantongnya Pak Joko Widodo, dari Pak Joko Widodo, berarti bahwa pajak kita semua dari Pak Joko Widodo. Logikanya lagi, utang kita utangnya Pak Joko Widodo, gitu loh. Iya, nggak boleh, itu salah itu. Jadi kalau dikatakan dari Pak Joko Widodo, berarti utang kita utangnya Pak Joko Widodo, karena kita kan bayar pajak semua. Pajak itu dari katakanlah kantongnya Pak Joko Widodo, bayar pajak enggak kita? Iya, makanya terus terang Pak Joko Widodo saya menyarankan berpidato lah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bansos yang kami berikan ini dari rakyat, salah satu dari pajak negara. Pembayar pajak salah satunya adalah Ganjar Pranowo, pembayar pajaknya adalah Anies, pembayar pajaknya adalah Prabowo. Dari situ itu semua, termasuk pajak Joko Widodo dan pajak Emrus. Tolong Pak Joko Widodo menyebut nama saya juga. Ini pajak dari Emrus juga, dari bansos ini atau dari pajak Bu GG gitulah. Saya kira janganlah katakanlah di treatment pesan itu sedemikian rupa. Karena kalau kita pakai logikanya, itu menyesatkan itu. Seolah-olah nanti kalau utang kita, kalau kita bilang nanti Pak Joko Widodo, utang kita yang selama ini selama pemerintahan Pak Joko Widodo yang nanggung. Nggak baik kan? Saya terus terang ikut saya menanggung utang itu melalui pajak saya. Dengan segala hormat saya kepada Pak Joko Widodo, Pak Presiden, saya ikut membayar utang itu dengan pajak saya, sama-sama kita. Bapak juga bayar pajak. Begitu kita bantu Bapak Presiden kita. Jangan sampai ada narasi-narasi yang membuat tidak positif terhadap Presiden Joko Widodo. Karena bansos itu dari kita semua, bukan undang-undang yang membuat itu, ya kan? Dan wajib disampaikan dan wajib diterima orang yang menerima. Nggak boleh bansos itu diterima Emrus loh. Mohon maaf, kalau saya terima itu saya salah besar. Kalau saya terima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya menabraknya. Jadi yang berhaklah yang memperolehnya itu. Demikian. Oke, terakhir nih Bang, terlepas dari akan adanya koalisi dengan siapa nih, ini menurut Anda jika Pilpres 2024 ini terjadi 2 putaran misalnya, bagaimana efeknya nih terhadap masyarakat? Saya kira tidak punya efek dalam konteks katakanlah memang dibicarakan di ruang publik adalah terjadi polarisasi, enggak lah. Oke. Kenapa kalau misalnya 2 putaran? Karena wajar terjadi 2 putaran karena peraturan, karena 3 paslon. Kalau memang ingin 1 putaran harusnya dua paslon saja kemarin. Jadi artinya pemerintah DPR sudah partai sudah memutuskan kita terimalah itu gitu ya. Nah, kalau katakanlah mau pasti 1 putaran, 2 paslon saja kemarin gitu ya. Gitu. Mungkin calonnya Prabowo berpasangan dengan katakanlah Airlangga Hartarto misalnya. Ganjar berpasangan dengan, mohon maaf saya tidak sebut Anies seolah-olah nanti diprotes lagi. Ya calon yang lain lah gitu ya. Okay. Jadi 2 baru. Tapi kalau dibuat 3, yang membuat 2 putaran, iya, mereka kenapa 3 paslon gitu? Jangan lalu misalnya bagaimana dengan rakyat, tidak. Jadi tapi namun demikian, saya berpendapat rakyat kita sudah cukup dewasa dan matang memahami semua perilaku para politisi ini. Dia tidak akan terpengaruh. Kenapa Ibu? Saya kasih bukti catatan. Gini ya Bu. Ketika kita ke kotak suara Ibu, semua rakyat Indonesia, setiap kotak suara kan ada beberapa pilihan di situ kan, tidak pernah menang 100% kan? Ya. Artinya apa? Bahwa ada pemilih A, pemilih B, pemilih C. Mereka sebelum memilih, mereka bersenda gurau. Begitu pulang, mereka ketawa-tawa. Artinya rakyat adalah sangat dewasa. Kadang-kadang para elitis politik ini yang men-trigger seolah-olah dikotomi. Seolah-olah tadi ada kelompok A, kelompok B, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itulah, maka rakyat tetap akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan pluralitas. Dan rakyat Indonesia akan memilih paslon yang menjaga negara kesatuan dan pluralitas tersebut. Mereka akan cinta Indonesia. Jadi tidak cinta
katakanlah eksklusivitas, cinta inklusivitas, demikian. Oke, baik. Semoga entah nanti Pilpres terjadi 1 putaran atau 2 putaran, semoga berjalan dengan kondusif ya Bang ya. Sedikit aja, 1 putaran atau 2 putaran tetap demokrasi. Itu harus pegangan kita. Jadi jangan dipaksakan 1 putaran gitu, karena ada menggelorakan itu namanya hiperbole itu kawan itu. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bang Emrus atas diskusinya kali ini di Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan Bang. Terima kasih. Dan Tribuners, itu dia pembahasan kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik yang dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.